Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma alhaqni bis sholihin. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama sebelum kita memasuki langkah yang kedua, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, yang mana Allah yang Allah Ta'ala yang pada hari ini masih diberikan kesempatan bagi kita untuk saya dapat membuat yaitu suatu video yang dimana untuk menuntaskan yaitu tugas geografi Islam. Dan tidak lupa pula kita SMS-kan, kita DM-kan selawat kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah yang pada hari ini ketika kita mau belajar, ketika kita menuntut ilmu, tidak ada gangguan ataupun penyiksaan terhadap orang-orang yang mau menuntut ilmu. Itu berkat semua daripada perjuangan daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau mengingat yaitu tentang Rasulullah SAW, sungguh cukup sakit terhadap perjuangan daripada Rasulullah SAW. Maka oleh karena demikian kita harus menyelawatkan, mengirimkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan seterusnya yaitu langsung saja saya akan menjelaskan di mana perspektif dunia Islam, perspektif geografi. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama pendahuluan, yang dimana sebagaimana yang kita tahu dunia Islam, istilah dunia Islam tersebut, ketika kita membaca dunia Islam tersebut merajuk kepada negara-negara yang memang penduduknya Muslim, yang secara geografisnya mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Jadi perkembangan dunia Islam ini dimulai dari Jazirah Timur, Jazirah Arab, Jazirah Timur Tengah, yang dimana di kawasan ini diakui banyak para nabi dan rasul yang dilahirkan untuk misi dakwah dari kawasan Arab. Jadi Islam ini menyebar ke benua Afrika, Eropa, dan Asia, ekspansi kawasan Islam, yang dimana walaupun wilayah akhir Islam itu terusir secara kejam, akan tetapi Islam itu telah berkontribusi di Spanyol, di Eropa. Jadi Islam ini pernah menyebar, pernah besar, pernah kuat di jazirah-jazirah Arab, di Eropa, di Spanyol. Kemudian yaitu definisi dunia Islam, yang dimana dunia Islam ini menjadi isu fenomenal dari masa ke masa dia. Yang dimana secara historis, secara sejarah, dunia Islam ini muncul sejak Rasulullah SAW memproklamasikan Madinah, di Madinah sebagai negara Islam pertama di muka bumi. Madinah ini merupakan role model, di mana negara Islam yang memiliki sistem tata negara yang Islami, sehingga wajar jika negara-negara Muslim saat ini mencontohkan negara Madinah itu. Istilah dunia Islam dalam kajian ilmiah ini akan melahirkan berbagai perspektif, yang dimana pandangan ataupun pendapat yang berbeda sehingga menggambarkan narasi-narasi yang berbeda pula. Namun pada esensinya dunia Islam ini tidak dapat dipisahkan dengan ajaran Islam, budaya, sejarah, filosofi, geografis, kawasan, komunitas Muslim itu sendiri.
Jadi kemudian gambaran jika kita analisis secara mendalam masih terbuka, yaitu terhadap kelemahan-kelemahan yang mendasar, di mana argumen Barat itu dan Islam dapat merumuskan definisi Islam, dunia Islam ini mencampur adukan antara kaum muslimin dan non muslim. Yang dimana pada suatu negara muslim tanpa memandang ajaran syariat Islam sebagai pedoman utama dan akan menjadikan bias dan kalangan sarjana muslim fundamentalis, di mana zaman imperialis, definisi Islam itu menurut ulama Islam ialah wilayah dan di bawah pemerintahan Islam memiliki khalifah, karena Islam itu telah dilaksanakan seluruh wilayah umat Islam hingga akhir abad ke-19. Ya, jadi ketika suatu negara itu di bawah pemerintahan syariat Islam itu memiliki khalifah, sebagaimana yang kita tahu sejarah-sejarah daripada Rasulullah SAW mempunyai khalifah. Ya, gitu. Jadi kemudian ada kedudukan geografis Islam, di mana kedudukannya kawasan Islam ini berpusat di benua Asia dan Afrika yang melintasi lautan Atlantik dari barat ke lautan Hindia timur. Ya. Yang kemudian ada jumlah negara Islam. Agama Islam ini telah menjadi salah satu agama yang paling besar di dunia, yang paling terpengaruh di dunia, di global saat ini. Kalau dilihat dari jumlah penduduknya, pemeluk Islam ini dari tahun ke tahun semakin menambah. Sebagaimana yang kita tahu, semakin meningkat. Bahkan negara-negara sekuler yang sebelumnya bukan penduduknya Muslim, kini telah semakin meningkat menjadi Muslim. Ini ditandai dengan beberapa negara Eropa Barat seperti Prancis, Jerman, Inggris, dan negara-negara ini mengalami peningkatan jumlah penduduknya Muslim. Ya. Jadi ada tingkatan, semakin per tahun itu ada tingkatan mayoritas Muslim. Ya. Kurang lebih begitu. Dan kemudian bangsa dan bahasa dunia Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, jika dipelajari dari bangsa-bangsa yang muncul di dunia Islam itu, maka bangsa-bangsa Muslim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mayoritas Arab adalah Muslim. Bangsa Arab bukan saja di Arab Saudi. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, bangsa Arab itu bukan hanya saja di Arab Saudi, tapi bangsa Arab itu menyebar ke seluruh negara-negara yang ada di Arab Timur Tengah. Sedangkan non-Arab menyebar ke dunia dengan berbagai etnik, warna kulit, bahasa, dan budaya. Terdapat bangsa Aryan di Afghanistan, Pakistan, Kaukasia di Eropa, Mongol di Turki, dan Asia. Ya. Jadi bahasa Arab itu merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh umat Islam di dunia. Itu yang jadi permasalahan, yang jadi kuncinya sebagai bahasa yang muncul, yang dimana sebagaimana yang kita tahu, bahasa Arab itu muncul ribuan tahun yang lalu, yang dikenal sebagai untuk negeri akhirat, ya, bahasa resmi untuk negeri akhirat. Ya. Baik, itu saja penjelasan terhadap perspektif dunia Islam. Dunia Islam perspektif geografi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang di bab 6, faktor-faktor kemunduran dunia Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam ini, jumlah umat Islam saat ini telah mencapai 1,8 miliar, yang dimana jiwa tersebut berdasarkan dari seluruh dunia. Diperkirakan hampir sebahagian besar berada di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Barat, Afrika Utara, dan Eropa, sebagian kecil yang menjadi mayoritas Muslim. Saat ini juga Islam ini sebagai agama yang paling banyak dianut setelah Kristen. Namun ironisnya Islam jauh tertinggal dari negara-negara non-Muslim. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui,
Islam ini mencapai 1,8 miliar, ya di mana seiring berjalannya waktu Islam ini ketinggalan dari negara-negara non-Muslim. Jadi jumlah penduduk Islam yang diakui meningkat baik di wilayah-wilayah negara Muslim maupun negara non-Muslim, namun peningkatan kuantitatif non-Muslim tersebut, Muslim ini seluruh dunia belum berbanding lurus dengan kemajuan kualitas umat Islam. Jadi situasi umat Islam akhir-akhir ini banyak kalangan dan pengamat merasa prihatin. Di mana umat Islam ini hakikatnya bukan tidak mampu mengunggulkan diri, bukan. Bukan dari bangsa Arab seperti yang pernah terjadi pada masa kejayaan Islam. Bahkan Islam ketika itu memberi pencerahan kepada masyarakat Barat. Melihat yaitu kenyataan umat Islam demikian, ada beberapa faktor yang memang menyebabkan dunia Islam ini mengalami kemunduran, di antaranya sebagai yang pertama yaitu kemiskinan. Ini salah satu faktor yang memang membuat kemunduran yaitu dunia Islam. Yang dimana salah satu persoalannya yaitu paling fundamental di dunia ini adalah dunia Islam ini saat ini adalah kemiskinan. Yang dimana realita tidak dapat dibungkiri sih. Karena 70% negara-negara Muslim itu di bawah garis kemiskinan, seperti Pakistan, Sudan, Bangladesh, Afghanistan, dan banyak lagi negara-negara yang memang di bawah kemiskinan. Yang dimana negara-negara Muslim ini mencakup makmur dan maju setelah itu pun kebanyakan negara-negara yang didukung oleh sumber daya alam dan yang melimpah seperti Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Iran, Emirat Arab, dan negara-negara lain. Jadi kemiskinan ini merupakan penyakit yang memang amat berbahaya bagi keselamatan akidah umat Islam. Kemiskinan dapat juga berdampak pada perilaku dan moral seseorang. Yang dimana kesengsaraan kepedihan hidup ini diderita oleh orang miskin, akan mudah bagi mereka terjerumus pada tindakan yang tidak terpuji, apalagi kalau mengalami frustasi disebabkan oleh kemiskinannya. Jadi maka timbullah sikap bodoh terhadap nilai-nilai etika dan kemapatan sendi-sendinya. Jadi ketika seseorang mengalami kemiskinan fundamental ataupun frustasi terhadap kemiskinannya, dia akan melakukan hal-hal yang memang hal-hal bodoh yang memang menyelang terhadap nilai-nilai etika, kemapatan dan sendi-sendinya. Jadi terjerumus orang-orang itu mengabaikan nilai-nilai agama. Itu yang menjadi permasalahan ketika kita mengalami kemiskinan. Dan kemudian seterusnya yaitu faktor seterusnya perpecahan umat Islam. Perpecahan umat Islam ini baik pada tingkat regional ataupun nasional, bahkan internasional sekalipun. Negara Timur Tengah itu sedang bergonjak perpecahan umat, di antaranya konflik politik di Syria, konflik Iran dengan Arab Saudi. Jadi banyak perperangan antar kita sesama, itu akan menjadi perpecahan umat Islam. Dan kemudian itu kebodohan dan keterbelakangan, di mana penyebab kemunduran Islam ini adalah kebodohan. Inilah yang menghantui penyebab Islam ini menjadi sasaran empuk bagi pihak Barat untuk diadu domba dan dibohongi secara metodologi berbagai modus. Di mana kebodohan ini merupakan kesempatan bagi negara-negara Barat yang memang untuk mengadu dombakan terhadap kita sesama. Ini merupakan faktor yang sangat prihatin terhadap kemundurannya, yaitu kemunduran dunia Islam. Dan jadi
jadi kemunduran dan seterusnya, yaitu kemunduran pendidikan di negara-negara Islam ini sangat terpengaruhi oleh berkembangnya pola pikir dikotomis yang membuat sekat antara ilmu agama dan ilmu sains dan teknologi. Jadi ketika umat Islam ini mengalami yaitu kebodohan ataupun keterbelakangan, itu merupakan salah satu kesempatan bagi negara-negara barat untuk mengadu dombakan antara ilmu ketauhidan dan ilmu-ilmu yang memang secara logika ataupun sains secara teknologi. Ini yang merupakan salah satu faktor yang memang sangat berpengaruh dalam kemunduran dunia Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang dapat kita ambil daripada dua bab tersebut, jadi Islam ini pernah berkembang, pernah di masa pucuk kejayaannya, di mana sebagaimana yang kita tahu bahwa Islam ini pernah kuat, pernah sejahtera. Bukan berarti sekarang tidak sejahtera, tapi Islam ini pernah kuat dan menguat di seluruh Eropa, di Asia, di Eropa, di negara-negara Barat. Sebagaimana yang kita ketahui hari ini, Islam ini sudah banyak yaitu mengalami kemunduran. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, yang kita jelaskan tadi, ada faktor-faktor yang memang terjadi ketika terjadinya yaitu kemunduran Islam. Jadi sebagai umat Islam ini harus memperkuat yaitu mendalamkan yaitu ilmu-ilmu tentang Islam, yang dimana untuk tidak terjadi lagi faktor-faktor yang mengalami yaitu kemunduran Islam. Itu yang memang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk kita meningkatkan ilmu kita terhadap Islam. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan dunia Islam ini mengalami kemunduran seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Ada faktor-faktor yang memang terjadi di sebelum yaitu kemunduran Islam. Mungkin itu saja kita harus dapat yaitu memenuhi ataupun memperdalam ilmu Islam agar kita tahu bahwa Islam itu tidak suka dengan kekerasan, Islam itu bisa berdiri, Islam itu agama yang betul-betul mencintai, cinta damai. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.